Baik, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang form dan mencoba beberapa input elemen. Jadi di video kali ini kita akan mencoba tentang pembuatan form, tentu dengan inputan yang lebih advance lagi, dan juga mengenai form input validation. Ya, jadi sesuai namanya input validation. Jadi sebelum kita menginputkan nilai, jadi nanti di sana nilai itu akan difilter terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan kriteria atau belum. Nah, kira-kira seperti itu yang akan kita buat dan contohnya nanti seperti apa. Nah, langsung aja kita langsung buat di dalam bahasa pemrograman PHP-nya. Oke, kita buat file yang baru. Nah, ini sebelumnya oke, kita buat file yang baru. Nama filenya misalnya coba4.php. Ya, di sini saya ingin membuat form, tentu yang tampilannya lebih proper lagi atau lebih baik, supaya lebih rapi. Nah, jadi saya akan menggunakan tabel nanti untuk mengatur layoutnya. Oke, nah jadi langsung aja saya tulis di sini. Misalnya saya buat tulisan data atau menggunakan bahasa Indonesia, validasi data mahasiswa. Di bawahnya saya tambahkan formnya. Oke, jadi untuk form sama seperti sebelumnya, kita tambahkan atribut method dan juga action. Metodenya saya isi di sini menggunakan post. Nah, kemudian untuk formnya itu kita tampilkan supaya lebih rapi tampilannya, kita akan tampilkan ke dalam sebuah tabel. Oke, ini tabel. Nah, saya isi garisnya menggunakan atribut border. Kemudian saya isi di sini untuk inputannya. Jadi saya coba menggunakan satu inputan dulu seperti biasa. Jadi kita tambahkan baris di sini menggunakan tr. Kemudian kita tambahkan td untuk membuat kolomnya. Nah, di sini saya ingin mengisikan input nama mahasiswa. Oke, kemudian di kolom yang berikutnya hanya mengisi tanda titik 2. Kemudian di kolom 3 ini saya isi dengan inputan. Inputannya memiliki name. Name-nya misalnya txt underscore nama. Dan tipenya adalah teks. Oke, jadi seperti itu. Nah, kenapa saya menggunakan tabel? Jadi hasilnya kita lihat dulu. Kita buka di coba4.php. Ini hasilnya. Nama mahasiswa, ini inputannya. Oke. Nah, jadi untuk memproses inputan ini kita memerlukan sebuah tombol. Jadi kita tambahkan di sini di baris berikutnya. Kita buat tr. Nah, jumlah kolomnya tadi ada 3. Saya tambah kolom pertama, ini saya kosongkan. Kolom kedua saya kosongkan, kolom ketiga baru saya akan isi dengan tombol. Tampilkan. Oke, tombol kita isi dengan atribut name. Misalnya namanya adalah tombol underscore tampilkan. Dan tipenya adalah submit. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk sintaksnya. Oke, kita simpan. Sekarang kita coba lihat outputnya. Nah, jadi tombolnya sudah tampil di sini. Tombol tampilkan. Oke. Nah, sama seperti tadi, jadi ketika apapun inputan yang pengguna ketik nanti di sini, ketika kita klik tombol tampilkan, maka itulah nanti output yang akan ditampilkan. Ya, jadi saya akan tambahkan PHP-nya di sini. Ya, jadi if ketika tombol ditekan, jadi if is set variable underscore post, nama tombolnya adalah tombol tampilkan. Jadi nanti outputnya saya tampilkan nama mahasiswa. Oke, saya tampilkan di sini, menggunakan echo. Nama mahasiswa sama dengan
variabel underscore post, dan name-nya adalah txt nama. Oke, nah jadi ini masih sama seperti yang sebelumnya, hanya di sini saya menggunakan tabel supaya tampilannya jauh lebih rapi. Oke, kita klik tombol tampilkan. Nah, jadi outputnya sudah tampil di sini. Nama mahasiswa sama dengan Wayan. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan apa yang disebut sebagai form input validation. Nah, jadi sebenarnya ada banyak sekali validasi yang bisa kita gunakan. Nah, contoh mulai dari yang paling simple, ya. Oke, misal di sini saya mempunyai sebuah inputan yaitu nama mahasiswa. Jadi ketika nama ini saya kosongkan, kemudian saya klik tombol tampilkan, maka tentu nanti di sini outputnya nama mahasiswanya akan kosong seperti ini. Nah, tentu sebagai seorang pengembang aplikasi, jadi untuk mencegah kesalahan pengguna dalam menginputkan data, jadi nanti siapa tahu di bagian akademik, ketika menginputkan data mahasiswa baru, NIM-nya sudah ada, jurusannya sudah ada, tahu-tahu dia lupa menginputkan nama. Nah, tentu itu akan menjadi sebuah kerugian bagi kedua belah pihak, entah itu dari kampusnya atau dari mahasiswanya. Jadi untuk mencegah kesalahan tersebut, kita harus mencegah tidak mengizinkan pengguna untuk menginputkan data kosong. Oke, kita harus mencegah hal tersebut. Nah, caranya ada sebuah atribut validasi di sini. Nah, jadi ini sebenarnya secara teori ini dikembangkan mulai dari HTML versi kelima. Jadi sudah mulai dikembangkan beberapa atribut-atribut validasi yang bisa kita gunakan. Nah, jadi sebelum itu, kalau dulu validasi yang digunakan itu harus menggunakan JavaScript. Ya, itu menjadi hal yang sangat ribet tentunya, dan scriptnya pun lumayan banyak. Kalau misalnya menambahkan validasi menggunakan JavaScript. Nah, jadi kalau di HTML5 yang sekarang, kita tinggal menambahkan atribut di sini, di dalam inputan yang ingin kalian validasi, tinggal kalian tambahkan atributnya. Oke, contoh atribut yang pertama untuk validasi yang tadi saya sebutkan adalah mencegah user menginputkan data kosong. Jadi ini harus diisi. Kita tambahkan di sini, namanya adalah required. Oke, tulisannya seperti ini, required. Nah, kita simpan. Kemudian kita coba klik URL-nya, tekan enter. Sekarang, ini saya kosongkan. Kemudian saya klik tombol tampilkan. Nah, maka dia akan muncul pemberitahuan seperti ini. Kita harus disuruh mengisi field-nya. Ini tidak boleh kosong. Ketika saya klik lagi, nah ini akan error lagi seperti ini. Dan seterusnya. Jadi, untuk mencegah itu, kalian tinggal tambahkan required seperti yang tadi. Jadi, kita harus isi nilainya di sini. Oke, kita klik tampilkan. Nah, jadi nama mahasiswa tidak akan bisa diisi oleh data yang kosong. Seperti itu nanti validasi yang pertama yang kita pelajari. Oke. Nah, kemudian validasi berikutnya itu ada yang disebut dengan read only. Oke, jadi ada read only. Jadi read only itu sesuai namanya, kita tidak bisa menginputkan isian secara manual seperti ini. Kita tidak diperbolehkan. Oke, jadi kalau misalnya menggunakan read only, jadi inputannya itu memiliki nilai tetap. Nah, contoh misalnya di sini. Nah, saya isi dengan value. Oke, saya isi nilainya di sini. Misalnya Wayan. Ini saya isi manual dulu. Kemudian di sini saya tambahkan atribut validasi yang baru, yaitu read only. Ya, read only. Nah, jadi ketika saya tambahkan read only, jadi bentuknya akan berubah seperti ini. Oke, ada Wayan. Tapi saya tidak bisa mengetikkan tulisan apapun di sini. Nah, ini tidak bisa. Oke, jadi nilainya tetap Wayan seperti ini. Ini tidak bisa kita ubah. Nah, itu biasanya bisa kalian gunakan, nanti sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalnya kalian punya nilai yang tidak boleh diubah isinya oleh pengguna, kalian tinggal gunakan read only. Oke. Nah, itu read only. Kemudian validasi berikutnya selain read only, ada lagi contohnya adalah disable. Nah, disable ini hampir mirip dengan read only, tapi bedanya
Kalau disable, jadi inputan ini istilahnya akan diblok atau akan di blacklist oleh formnya. Ya, oke, saya ganti read only-nya menjadi disable. Disable seperti ini. Ya, ini di disable. Kemudian kita reload webnya. Nah, ini sama seperti tadi, ini tidak akan bisa diklik, hanya ditampilkan saja nilainya, tidak bisa kita ubah. Ketika saya klik tampilkan, nah maka ketika di disable, ternyata txt namanya tidak dikenali. Ya, karena sudah kita disable, txt nama kita disable, jadi dia tidak akan dikenali di sini. Oke, jadi itu validasi yang ketiga, disable yang kita pelajari. Nah, kemudian lanjut lagi, tadi ada read only. Oke, nanti bisa kalian catat skripnya seperti apa, pengertiannya seperti apa. Oke, kemudian saya kembalikan lagi skripnya seperti yang semula di sini. Nah, fungsi validasi yang selanjutnya yang akan kita coba adalah kita harus membatasi berapa inputan minimum dan berapa inputan maksimumnya. Nah, contoh misalnya pengguna tidak akan bisa menginputkan nama mahasiswa yang hurufnya hanya 2 huruf seperti ini. Ya, misalnya namanya hanya 2 huruf, itu tidak akan diperbolehkan. Oke, atau misalnya mahasiswa yang memiliki nama sangat panjang. Oke, misalnya mahasiswa yang memiliki nama sangat panjang, itu juga tidak akan diperbolehkan. Nah, itu biasanya digunakan ketika sistemnya memiliki keterbatasan memori atau keterbatasan penyimpanan. Jadi, tulisannya akan dibatasi, panjangnya berapa, minimumnya berapa. Nah, jadi untuk pembatasan jumlah karakter tulisan, kita bisa tambahkan di sini. Ya, jadi menggunakan atribut, misalnya untuk minimumnya kita tambahkan min length, seperti ini. Kemudian batasnya berapa? Misalnya minimumnya 2 karakter. Oke, kita simpan, kita coba di sini. Kalian tinggal inputkan di sini misalnya namanya adalah X. Ketika kita klik tampilkan, nah maka nanti akan muncul pemberitahuan. Mohon gunakan setidaknya 2 karakter. Saat ini Anda menggunakan 1 karakter. Nah, karena di sini kita batasi hanya 2 karakter minimumnya. Ya, kalau kita misalnya masukkan 3 huruf, misalnya Ana, tentu kalau 3 huruf kan lebih dari 2. Tentu ini akan bisa. Oke. Jadi dia akan divalidasi dulu apakah sudah memenuhi syaratnya. Kalau sudah baru bisa ditampilkan di sini. Nah, begitu juga dengan batas max-nya atau maksimumnya. Jadi kita tambahkan di sini max length. Sama dengan misalnya maksimum panjang nama mahasiswa itu adalah 10 karakter ya, misalnya 10 karakter. Oke, kita coba reload. Kita coba masukkan nama tapi jumlahnya lebih dari 10 karakter. Ya, misalnya kita inputkan di sini Iwayan. Bagus. Nah, ini saya tidak akan bisa mengetik lagi di sini. Oke, karena di sini batasnya sudah terpenuhi, yaitu 10 karakter. Nah, seperti itu untuk pembatasannya. Oke, jadi ada batas minimum, ada batas maksimum. Itu untuk panjang tulisan. Oke, nah sekarang kalian sudah belajar tentang validasi di dalam form. Kita sekarang akan mencoba menggunakan input elemen yang belum kita pelajari di sesi sebelumnya. Nah, jadi ada beberapa contoh, misalnya kita bisa tambahkan input number. Kalau tadi kan inputnya teks. Kalau number itu kita hanya bisa menginputkan angka. Nah, contoh misalnya kita tambahkan di sini. Di baris berikutnya, misal saya akan tambahkan inputan semester. Ya, semester. Nah, saya tambahkan input di sini. Input. Name-nya adalah txt underscore semester. Kemudian tipenya. Nah, untuk semester, jadi kan yang kita inputkan itu ada
angka semester 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi inputannya berupa angka, bukan berupa tulisan. Jadi tipenya yang saya gunakan di sini adalah number. Oke, ini juga bagian dari HTML yang versi 5. Ya, yang sudah bisa kita gunakan di sekarang ini. Nah, kemudian ketika kita sudah buat seperti ini, untuk outputnya sama seperti yang sebelumnya, tinggal kita tampilkan echo semester sama dengan, oke, saya kasih jarak di sini supaya lebih rapi. Variable underscore post, namanya adalah txt semester. Nah, kita lihat hasilnya. Oke. Nah, jadi di semester ini kita tidak bisa menginputkan huruf. Oke. Kalau kita ketikkan huruf seperti ini, kalau kita klik tampilkan, nah, dia akan error seperti ini. Masukkan angka. Karena kita menggunakan tipe number. Oke, kita coba masukkan angka di sini. Semester, misalnya semester 2. Kita klik tampilkan, maka akan muncul namanya siapa, semesternya berapa. Nah, jadi untuk semester, contohnya seperti itu, menggunakan tipe number. Kita juga sama seperti yang tadi, kita bisa menambahkan validasi di sini. Jadi ini belum ada validasinya. Validasinya misalnya, nah, untuk angka itu sedikit berbeda dengan tulisan. Kalau tulisan tadi kita menggunakan min length dan max length. Tapi kalau angka yang kita gunakan hanya min dan max. Ya, jadi ini batas minimum dan maksimumnya. Contoh kalau semester, semester itu kan mulainya dari 1. Tidak ada semester 0 atau semester minus 1, minus 2, dan sebagainya. Jadi minimumnya di sini adalah 1. Dan maksimumnya, nah kalau nggak salah kalau sebelum dropout itu hanya bisa sampai semester 16 misalnya. Ya, jadi mahasiswanya tidak bisa lebih dari semester 16. Oke, sekarang kita coba lihat di sini. Ya, kita input nama. Oke, semester saya isi semester 0 di sini. Nah, pilih nilai yang lebih besar dari 1. Jadi tidak ada semester 0. Saya tulis misalnya semester 20, tampilkan. Nah, jadi muncul error juga, pilih nilai yang lebih kecil dari 16. Oke, jadi itu validasi yang bisa kalian gunakan untuk angka atau dengan tipe number. Ya, berarti saya tulis di sini semester 7 misalnya, tampilkan. Nah, jadi ini bisa. Oke, nah kemudian setelah number tadi, kita pelajari lagi contoh berikutnya. Saya tambahkan TR lagi, baris baru di sini. Kita coba menginputkan tempat tanggal lahir. Jadi saya buat di sini TTL tempat tanggal lahir. Nah, kemudian di sini untuk inputannya. Nah, jadi untuk tempat tanggal lahir, tipe dari input yang saya gunakan adalah date. Ya, jadi kita tambahkan name-nya. Nah, misalnya name-nya adalah txt ttl. Nah, tipenya adalah date. Nah, dengan menggunakan tipe date, nanti akan kita lihat di bagian output di dalam formnya di sini. Jadi, dia memiliki tampilan yang sedikit berbeda, seperti ini. Oke, nah, jadi kita bisa memilih tanggal dan tahun. Jadi, ada bentuk seperti kalender di sini. Tempat tanggal lahir, misalnya kita ubah di tahun 99 misalnya. Bulannya kita bisa tentukan langsung. Kemudian tinggal kita pilih hari. Nah, seperti itu. Jadi untuk inputan menggunakan date. Ya, jadi kita tidak menginputkan secara manual seperti ini. Tapi tinggal kita klik, nanti akan muncul kalender seperti ini. Oke, kita tinggal tampilkan outputnya. Echo tempat tanggal lahir. Sama dengan expose, namanya adalah txt ttl. Oke, sekarang kita coba input datanya. Nama mahasiswa,
semester 2, tempat tanggal lahir. Nah, kita coba pilih tahunnya. Kemudian kita klik tampilkan. Nah, jadi sudah tampil outputnya seperti ini. Oke, itu untuk date ya atau tanggal. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin ubah formatnya, kalau yang ini kan formatnya dari tahun, kemudian bulan, setelah itu tanggal. Nah, ini juga bisa kita ubah formatnya. Oke, menggunakan fungsi yang ada di PHP, yaitu fungsi date. Nah, caranya seperti ini. Jadi expose-nya ini kita akan pindahkan dulu. Nah, kita akan tambahkan fungsi date. Nah, ini hanya untuk contoh. Date, misalnya formatnya, kita misalnya mulai dari tanggal. Ya, tanggalnya kita menggunakan D, huruf D kecil. Kemudian misalnya garis miring, kita masukkan bulan, menggunakan M kecil. Kemudian tahunnya, kita menggunakan Y besar. Oke, nanti saya jelaskan maksudnya seperti apa. Kemudian koma, kita masukkan str to time. Kemudian tinggal kita masukkan expose, namanya adalah txt ttl. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi hasilnya setelah kita refresh, oke, tanggal 6 bulan 4 tahun 1994. Nah, jadi untuk formatnya ini bisa kita ubah-ubah, misalnya untuk bulannya, kalian bisa menggunakan M besar. Kalau M besar itu hasilnya seperti ini. Jadi ada singkatan dari nama bulan. Oke, kalau misalnya Y-nya kita ubah menjadi Y kecil, jadi dia outputnya seperti ini. Hanya tahun 2 angka belakangnya saja. Atau kalau tanda garis miringnya akan kita ubah ya menjadi spasi seperti ini. Ya, kita bisa menggunakan atribut-atribut yang lain. Oke, misalnya. J. Nah, ini tanggal. Atau D, huruf D besar. Nah, ini nama harinya. Ya, dan sebagainya. Nanti itu bisa dipelajari sendiri di PHP-nya. Oke, jadi itu untuk inputan tanggal. Sekarang contoh lainnya, misal kita sudah belajar inputan atau validasi, beberapa validasi tadi, kemudian inputan number, kemudian inputan date. Sekarang kita coba untuk inputan email. Oke, langsung kita buat di sini. tr email. Nah, jadi kita tambahkan inputnya di sini. Ya, name-nya misalnya txt email. Kemudian tipenya yang kita gunakan adalah email. Oke, saya kembalikan dulu yang ini. D, M, Y. Nah, untuk email, jadi kenapa kita tambahkan tipe email di sini? Ketika kita membuat inputan email, nah jadi ini sebenarnya untuk mencegah, kembali lagi seperti yang tadi, validasi form, untuk mencegah user menginputkan data selain email. Nah, apa yang saya maksud tadi, bisa kalian lihat di sini. Oke, misal saya tulis nama di sini. Bagus, semester 3. TTL, ya misalnya kita pilih tanggalnya. Ketika saya menginputkan email seperti ini, apakah ini formatnya adalah format email? Tentu tidak. Ya, ini bukan format email. Nah, jadi ketika saya klik, jadi akan muncul pemberitahuan masukkan alamat surel. Jadi ini bukanlah format dari email yang benar. Format dari email yang benar adalah ada namanya, misalnya seperti ini, bagus, domainnya apa, misalnya bagus@gmail.com. Nah, ini format email yang benar. Jadi ketika saya klik tampilkan, errornya akan hilang. Oke, tinggal kita tampilkan di outputnya di sini. Nah, untuk output, jadi saya rasa sama. Oke, tinggal kalian ubah-ubah di tulisannya. Email, namanya txt email. Oke, tinggal kita refresh.
Nah, oh ya, tadi BR-nya belum. Oke, jadi emailnya sudah terlihat di sini. Jadi itu salah satu contoh dari input dengan tipe email. Ya. Nah, kemudian terakhir yang akan kita bahas di sini yang mungkin paling sering kita gunakan adalah input password. Nah, ketika kalian menginput password biasanya pasti ketika kita ketik passwordnya yang muncul itu bukanlah tulisan password yang kalian inputkan, tapi simbol-simbol yang akan ditampilkan. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan buat dulu TR-nya. Kemudian input password. Nah, jadi input yang akan kita buat di sini, input, kita tambahkan name-nya. Name-nya txt underscore password. Nah, sedangkan tipenya yang kita gunakan di sini adalah password. Oke, jadi tipenya adalah password. Sorry, kita menggunakan klik URL, tekan enter. Nah, ketika kita ketik tulisan di sini, yang tampil bukan tulisannya, tapi tanda titik-titik atau simbol-simbol. Oke, jadi itu fungsinya menggunakan tipe password. Nah, jadi sekarang kalian sudah belajar mengenai input tipe password, tinggal kita isi validasinya di sini. Nah, misal passwordnya tidak boleh dikosongkan, berarti kita harus menambahkan required. Oke. Kemudian password tidak boleh lebih pendek dari 8 karakter. Berarti kita tambahkan min length. Tidak boleh lebih pendek dari 8 karakter misalnya. Nah, jadi itu untuk validasinya tidak boleh kosong dan tidak boleh lebih pendek dari 8. Kita coba akan uji validasinya apakah ini sudah benar atau belum. Oke. Nah, tapi sebelum itu outputnya jangan lupa dibuat. Untuk password, namanya adalah txt password. Ya. Nah, kita klik URL, tekan enter. Oke, kita isi satu persatu, mulai dari nama mahasiswa. Kemudian kita isi semesternya, semester 2, TTL. Oke, kemudian kita pilih tanggal. Setelah itu kita isi emailnya. Misalnya emailnya made@gmail.com. Kemudian kita isi passwordnya. Ya, passwordnya 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian kita klik tombol tampilkan. Nah, jadi di sini passwordnya mengalami masalah. Ya, mohon gunakan setidaknya 8 karakter. Saat ini Anda menggunakan 4 karakter. Jadi untuk password itu minimal 8 karakter karena tadi sudah kita isi di sini. Min length-nya 8. Nah, itu biasanya untuk password kenapa panjangnya harus minimal 8, itu kembali lagi masalah keamanan data. Ya, jadi supaya lebih susah untuk dihack passwordnya. Jadi kita tambahkan di sini. Passwordnya kita ganti misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kemudian kita klik tampilkan. Nah, jadi di sini sudah tampil outputnya. Jadi sebelum output ini tampil, data yang kita inputkan ini sudah difilter menggunakan validasi yang sudah kita tulis tadi di dalam formnya. Oke. Nah, jadi validasinya itu tidak harus kalian gunakan. Oke, jadi tidak akan harus kalian gunakan, tapi bisa disesuaikan. Kapan dibutuhkan, maka saat itu kalian gunakan. Oke, jadi saya cukupkan videonya sampai sini untuk form validasi. Terima kasih.